Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Adik-adik mahasiswa yang Ibu banggakan, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila, dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Bersama saya, Erni Juliana Alhasanah Nasution. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, kemudian diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, kemudian dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan, dan pokok bahasan yang terakhir adalah mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada beberapa hal yang harus dipahami terkait hal ini. Yang pertama adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, jadi mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya yang harus dipahami adalah bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri, ya. Bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Berikutnya yang harus dipahami adalah bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Ya, jadi ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu tersebut dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri, gitu ya. Sebab ketika IPTEK terus berkembang, maka aturan main seharusnya mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan mainnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah mempribumikan ilmu, gitu ya. Jadi Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi juga menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Nah, untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan ya yang lebih luas di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh manakah nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal sebagai berikut.
Pertama, ya, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan, ya. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia yang akan datang. Nah, oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Kemudian, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, ya, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Nah, oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh dari nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pokok bahasan yang kedua, diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, gitu ya. Bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek, meskipun kadarnya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia, ya. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang serius, ya. Beberapa contoh di daerah Sumatera, Papua, ya, penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya, itu menggunakan teknologi canggih yang dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Nah, apabila ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana karena kerusakan lingkungan, ya, dapat memicu terjadinya bencana alam. Nah, kemudian penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, religius, gitu ya. Nah, selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus, digantikan sifat individualistik, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak, misalnya hanya menjadi free leader di negeri ini. Nah, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup mewah-mewah, misalnya konsumerisme, ya, solidaritas sosial tergantikan dengan semangat individualistik, ya. Kemudian nilai musyawarah tergantikan, ya,
dengan voting dan seterusnya. Pokok bahasan yang ketiga, ya, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis, ya, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa ini mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Nah, amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kepada nilai kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Manakala tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, itu merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pada masa Orde Lama, ya, pada masa itu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun dalam beberapa pidatonya, Soekarno menyinggung, ya, perlunya setiap sila Pancasila itu dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai blueprint dalam pernyataan Soekarno, ya, kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru itu harus masuk ke dalam seluruh rencana, pemikiran, dan tindakan bangsa Indonesia. Historis lainnya, ya, dapat ditelusuri dari berbagai diskusi dan seminar yang dilaksanakan kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, ya. Ketika pada tahun 1987 Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat itu menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Demikian juga dengan simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa yang dilaksanakan oleh UGM, ya, bekerja sama dengan Kagama, LIPI, dan Lemhanas RI. Ini merupakan upaya untuk menempatkan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan iptek. Nah, selanjutnya pendapat dari Profesor Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila itu sebagai common denominator values, ya, artinya bahwa nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter values dan counter kultur, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendapat dari Profesor Dr. M. Sastra Teja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan, menegaskan, ya, ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan dan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, Pancasila sebagai landasan dan etika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih menurut Profesor Dr. M. Sastra Prateja, ya, dalam pengembangan iptek itu harus pertama bahwa pengetahuan
harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius. Namun demikian, tidak harus dipertentangkan karena keduanya memiliki logika tersendiri. Selanjutnya, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan pada kemanusiaan. Kemudian, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang dapat mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Berikutnya, prinsip demokrasi akan menuntun ya bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Karena pendidikan itu merupakan tuntunan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, kesenjangan dalam penguasaan iptek itu harus dipersempit ya, harus ada pemerataan dalam pengembangannya ya. Ini merupakan sebagai konsekuensi dari prinsip keadilan sosial. Nah, selanjutnya adalah mengenai sumber sosiologis ya, dasar nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nah, pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan akan mendapat penolakan ya dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya sumber politis ya. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada masa Orde Lama ya belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi hal ini bisa dilihat ya pada dokumen-dokumen pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951. Demikian juga dalam pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1962. Di mana ketika itu ya Soekarno mengkaitkan langsung ya dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dengan amal. Soekarno juga mengaitkan dengan karakter, yaitu kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga pada masa Orde Baru ya. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan di masa Orde Baru itu, tetapi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas ya. Penekanannya hanya pada iptek harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat pada pidato Soeharto ya yang menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat tanggal 18 September 1968 di Jakarta. Selanjutnya pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIPI dan Masyarakat Ilmiah pada 20 Januari 2010 di Serpong mengatakan bahwa Indonesia harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmu, dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Maka perlu dibentuk sebuah komite inovasi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian hal ini juga diungkapkan oleh B.J. Habibie dalam pidatonya tanggal 1 Juni 2011 menegaskan bahwa
Penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan kebijakan penyelenggaraan negara itu merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Nah, selanjutnya adalah pokok bahasan yang keempat mengenai dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ya, Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai dengan era Reformasi. Nah, para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan, ya, atau humanisme. Nah, dinamika berikutnya adalah bahwa kajian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum mendapat perhatian yang lebih khusus, ya, dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM, ya, yang ketika itu menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu, ya, dan juga simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan tahun 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi, ya, suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan pengembangan iptek di Indonesia. Nah, bagaimana dengan tantangan Pancasila sebagai pengembangan ilmu? Ya, nah, bagaimana dengan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama adalah kapitalisme, ya, yang sebagai penguasa perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mubiarto pada tahun 80-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyayangi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Nah, tantangan berikutnya adalah globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Tantangan berikutnya adalah konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan kemudian yang berikutnya adalah pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result atau hasil, ya. Ini mewarnai perilaku kehidupan besar masyarakat Indonesia. Nah, kita masuk, selanjutnya pokok bahasan yang terakhir, yaitu esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, ya. Yang pertama bisa kita lihat pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ini ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Ya, salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan untuk berbuat untuk kebaikan, ya, bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian,
Pada sila kedua, ya, mengandung makna, ya, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan, baik secara universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan dan humanisme menghendaki agar perkembangan terhadap manusia itu harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang memiliki keinginan, ya, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, ya, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, ya, kemudian bekerja sesuai dengan kemampuannya yang tinggi. Kemudian esensi yang dapat kita lihat pada sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, untuk itu ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Selanjutnya esensi pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ya, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah olah atau untuk semua masyarakat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negaranya. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik, wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negaranya. Dan esensi yang bisa kita lihat pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan, ya, tidak terjadinya, ya, gap yang besar, ya, gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawannya, ya. Ya. Bahasan yang terakhir, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, ya. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut ini, ya. Kita menyadari bahwa perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini belum berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya masih berorientasi pada Barat, ya. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Dan yang terakhir, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Ya. Maka dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, ya. Maka ya, dan selanjutnya adalah kuis. Seperti biasa, kuis ini adik-adik jawab dalam lembar e-learning mahasiswa, ya. Maka dengan demikian
Sampai di sini pokok bahasan kita mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.